Halo semuanya, setelah di episode kemarin kita naik kapal Fajar baru 8 dari Sorong menuju ke Waisai. Nah sekarang kita mau melanjutkan lagi perjalanan teman-teman. Buat kalian yang baru ketemu video ini, silahkan ditonton video sebelumnya ya, supaya ceritanya nyambung. Dan ya, bagaimana cerita selanjutnya, ada drama apa aja dalam episode kali ini? Mari kita lanjutkan cerita perjalanannya. Let's go! Lapor ini duta poin nih. Ada poin coffee di Waisai Raja Ampat. Ini Himalayan Butterscotch. Cobain baru pertama kali teman-teman. Oke teman-teman, aku akhirnya memutuskan untuk pulang ke Sorong. Dan dari sini ke Pelabuhan 300 ternyata jauh, jadi harus pesen taksi. Dan taksi dari sini ke sana itu butuh sekitar 200.000 teman-teman. Sudah, kita ke sana aja, terus kita nikmati perjalanan malam kita dari Waisai menuju ke Sorong. Sampai Sorong tuh katanya besok subuh. Duta poin. Let's go. Tadi bentar lagi dijemput. Karena tidak ada penumpang ya. Dari Manado dulu. Oh, Manado. Iya, Manado. Manado Raja Ampat. Iya, Manado Raja Ampat. Tadi saya pikir Pelabuhan Feri itu sama-sama di bawah sana dekat Pelabuhan Express. Ternyata jauh. Ya. Lalu kalau kapal Fajar ada di bawah juga, Pak? Iya, di bawah. Oh, sama-sama dengan kapal Express ya? Iya, sama-sama. Baru feri saja yang ada di sini. Iya, biarin saja. Kalau feri begini tiap hari apa, Pak? Tiap hari Jumat sama Sabtu. Oh, cuma Sabtu saja? Iya, Jumat Sabtu. Iya, malam Minggu dia kembali lagi ke Sorong. Oh, gitu. Iya. Bolak-balik saja ya? Orang antar logistik apa itu? Feri kan? Iya, kebanyakan ini bawa Mobil. apa? Supermarket itu. Alfamart. Oh, Indomaret, Indomaret. Alfamart gitu. Oh iya, antar barang itu ya. Truk-truk Alfamart, Indomaret itu kan. Oke teman-teman, sekarang jam 20.32 kita sudah sampai di Pelabuhan 300 Waisai. Nah pelabuhannya itu ternyata jauhnya minta ampun teman-teman, dari kota. Ini kalau naik ojek itu kayaknya agak-agak mikir ya, tukang ojeknya bisa nganter apa enggak karena gelap banget. Terus tadi hujan. Nah sebenarnya kalau mau murah itu, tadi kan di Indomaret ada mobil yang bongkar ya. Nah ternyata mobil bongkar itu nanti dia balik lagi ke sini, terus dia akan ikut ke Sorong lagi teman-teman. Atau tuh boleh numpang apa enggak di truknya Indomaret atau Alfamart. Karena si Ferry ini dia bawanya itu, bawa mobil-mobil itu teman-teman. Ya udah kita masuk yuk, menuju ke kapalnya. Nanti katanya berangkat tuh sekitar jam 11, maksimal jam 11. Nunggu mobil-mobil itu cepat bongkar atau tidak. Tadi naik taksi dari Waisai ke sini 200.000, mobil charteran gitu. Lumayan ya, nggak tahu nih. Tiketnya harusnya nggak lebih dari 100.000 sih kalau ferry. Soalnya kalau kapal biru tadi kan dia ini aja berapa? Nggak 80.000. Kita naik aja santai-santai di atas kapal ya. Ini juga ada mobil-mobil yang mau masuk kayaknya, tapi nunggu truk-truk itu datang mungkin. Ini aku baru sekali ini ke Pelabuhan 300 teman-teman, belum pernah. Kita santai-santai di atas dulu ya. Soalnya di sini juga nggak ada tempat duduk. Kita nyantai di atas kapal. Gak bisa tidur langsung tidur. Siang aja bagus ini lautnya.
masih bongkar sih. Ya apa lah, kita naik ke atas aja. Cari tempat istirahat. Oke teman-teman, ini di bawah, di deck bagian bawah masih loading barang ya, masih unload. Tadi beli tiketnya di situ. Harganya 99.000. Kita naik ke atas ya. Ada tempat tidur gini nih. Ya, ada tempat tidur seperti ini tuh. Ferinya. Di dalam juga ada yang AC kayaknya nih. Kita lihat ada apa aja. Ini ada yang ruang tempat duduk biasa. Oke teman-teman, selamat malam. Sekarang jam berapa nih? Jam 21:02. Saya udah ada di kapal KMP Arar untuk menuju ke Sorong. Nanti kapalnya akan berangkat sekitar jam 11 malam. Dan di sini sinyalnya 4G tapi nggak bisa buat ngapa-ngapain teman-teman. Nggak bisa buat buka Instagram, buka YouTube juga nggak bisa. Telkomsel Bakti, lagi-lagi Telkomsel Bakti. Dan tadi di bagian depan itu ada yang AC, tempat tidurnya gitu, tatami gitu. Cuma kata petugasnya karena penumpangnya sedikit nggak dibuka. Jadi ya kita cuma duduk sini, terus ada rebahan yang non AC juga di depan dan belakang. Dan ya beginilah fasilitas feri yang ada di Indonesia Timur seperti ini. Dan penumpangnya emang dikit sih. Ya, banyak kan truk-truk gitu ya, truk-truk barang tadi. Feri ini langganan buat ini truk-truk minimarket, Alfamart dan Indomaret gitu. Karena ini juga dia nungguin si mobil-mobil Alfamart dan juga Indomaret untuk bongkar muatan, terus nanti dia akan masuk ke sini lagi. Tadi katanya kata masnya di bawah jualan tiket sekitar jam 11 maksimal kita berangkat. Jadi sampai Sorong sekitar jam 6 atau jam 6 kurang gitu. Oke, tiketnya ini harganya 99.000. Ini sudah jasa asuransi, jasa angkutan, dan PPN fasilitas dibebaskan. Oke, 99.000 rupiah. Jadi kita tungguin sampai kapalnya berangkat. Terus kita bisa lihat apa-apa juga karena malam teman-teman. Oke, kita nyantai-nyantai dulu. Nggak bisa ngapa-ngapain, dia udah tidur sambil duduk. Ada rebahan juga sih, tapi nggak asik, nggak apa-apa. Ke sana nanti kalau udah ngantuk, udah itu rebahan aja. Oke, let's go. Tadi barusan Pak De Wildani nge-WA. Pak De, kenapa kok nggak upload gitu? Yang Mahaka memang saya uploadnya telat teman-teman. Karena lagi di perjalanan seperti ini agak susah sinyal. Di sini juga tadi buka Instagramnya nggak bisa. Aku ngirim foto ke dia, itu juga nggak kebaca gitu, kayak apa belum terkirim gitu, masih buletan gitu, belum tercentang teman-teman karena sinyalnya nggak bagus. Kemarin waktu di Pulau Ayo terus di Kabare itu dapet sinyal karena ada Starlink, jadi nyewain wifi gitu per sekian jam sekian menit gitu, harganya 5.000 10.000 voucher gitu lah teman-teman. Dan ya begitulah kondisinya di Indonesia Timur, terlebih di Indonesia Timur. Dan gak cuma di sini, kemarin waktu di Mahakamulu juga gitu, sinyalnya susah banget. Semoga saja bisa segera dimeratakan, jadi bukan hanya Telkomsel Bakti aja, tapi memfasilitasi dari pemerintah untuk jaringan komunikasi. Ini juga karena nggak ada Starlink di desa-desa atau di kampung-kampung atau di pulau-pulau kecil seperti itu, nggak susah juga komunikasi ya. Untung ada Starlink, dan kemarin sempat mau di-ban kan Starlink nggak boleh beroperasi, tapi
Itu yang saat ini dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, apalagi di daerah 3T, terluar, terjauh. Apa 3T apa sih? Terdepan, terluar, sama apa gitu satu lagi. Dan ya kita tungguin aja sampai kapalnya berangkat. Terus let's go. Ini rencana dadakan banget. Gak jelas. Ya seru sih, seru. Let's go. Ini suasana di dalam kapalnya teman-teman. Ini ada kafetaria, ada ruang tunggunya, ruang duduknya. Yang di bawah masih loading, kita tinggal tunggu kapalnya berangkat. Oke teman-teman, sekarang jam 22:52. Kita belum berangkat, kita masih nunggu mobil itu masuk. Dan di luar masih hujan teman-teman. Dan tempat tidur tadi sudah penuh. Saya tadi lupa ngetekin naruh tas. Ya udah kita duduk aja, nggak lama juga kan. Ini truk-truknya pada jalan mundur itu kayaknya. Biar nanti langsung masuk ke kapalnya, gampang besok keluarnya. Oke teman-teman, sekarang jam 23.42 dan tadi barusan ada pengumuman kalau penumpang yang selain penumpang silahkan turun gitu. Berarti sebentar lagi kapan akan segera diberangkatkan. Ini udah hidup engine sih. Sebentar lagi kita berangkat. Udah stop 3 kali. Ini penumpangnya nggak banyak yang duduk di sini, semuanya pada tidur di tempat tadi, di ruangan sebelah situ atau di ruangan sebelah sana tadi itu. Saya tadi nggak ngetekin tempat, lupa. Tadi duduk enakan, tahu-tahu udah penuh. Ya udah kita duduk aja. Bisa sampai sorong langsung tidur. Kapal udah stop 3 kali, ya berarti segera berangkat. Tali-tali juga sudah mulai dilepas tuh yang depan. Di sini asli susah banget sinyalnya. Gak bisa ngapa-ngapain. Dari jam berapa gue di sini tadi tuh? Jam 8. Jam 8 setengah 9. 8. Ya jam 8 setengah 9 lah. 10 setengah 11. Nggak 12, 3 jam. 3 jam lebih lah. Nah itu sudah dilepas tali yang depan. Sebentar lagi kapal mundur nih kayaknya nih. Yang bagian sini juga sudah dikendorin, bentar lagi dilepas juga. Oke, belum dilepas dulu, biar ekornya keluar, anjungannya keluar baru nanti. Gue ngomong sendiri sih, adiknya bingung. Nah ini sebentar lagi yang tali tengah dilepas. Kita ke tengah kapal, ke tengah laut, baru mungkin nanti dapat sinyal. Ya dekat-dekat saya. Oke, dilepas. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat teman-teman. Oke, kapal sudah keluar dari dermaga. Langsung gas, teman-teman, langsung gas. Oke teman-teman, jam 23.48 kapal meninggalkan pelabuhan. Ini penumpang mulai rame di sini. Oke teman-teman, sekarang jam
4:07 kita sudah mulai masuk di Sorong. Bentar lagi merapat kayaknya nih. Oke teman-teman, barusan ada pengumuman sebentar lagi kapal akan merapat di pelabuhan rakyat yang ada di Sorong. Sekarang jam 4:31. Suasana di sini masih sepi. Ada pengumuman kapal akan segera sandar. Kita ngopi-ngopi di pelabuhan dulu kali ya. Di depan itu pelabuhan rakyat yang tempat kita kemarin berangkat teman-teman. Masih ada tol laut yang 62 kayaknya itu. Kalau yang 56 sudah berangkat sepertinya. Kita siap merapat di pelabuhan Demak kalau nggak salah ya. Itu lagi ada yang bersandar juga tuh, ferry. Jalannya lumayan tuh ke sana. Coba kita cari sunrise dulu di sini ya. Oke teman-teman, jam 4:56 kapal merapat di pelabuhan Demak Sorong. Tapi orang kenal ini sebagai pelabuhan rakyat. Ini ada yang lagi parkir juga teman-teman, lagi sandar. Tadi penumpangnya disuruh tunggu dulu karena mobil mau keluar duluan. Mobilnya banyak kali ini. Nanti siang dia berangkat lagi jam 12 ke Waisai lagi, terus nanti malam balik lagi ke sini. Pelabuhan rakyat Sorong teman-teman. Sunrise-nya dari sana nanti. Ini Garuda direct dari Jakarta baru landing teman-teman. Tadi yang pertama sempat apa ya, landing masih subuh. Oh, flight dari Makassar itu Batik kayaknya. Oke teman-teman, sepertinya sunrise-nya hari ini mendung, jadi yuk kita turun aja. Oke teman-teman, kita turun. Sudah terang ya, tapi sunrise-nya nggak bagus karena mendung. Ini ada KMP apa nih sebenarnya? Kurisi, KMP Kurisi. Oke teman-teman, selamat pagi. Aku ucapkan dari pelabuhan Demak kalau nggak salah ya, atau di pelabuhan rakyat Sorong. Dan sekarang jam 6:18. Akhirnya sampai di kota Sorong lagi teman-teman. Dan ya, naik kapal malam nggak bisa lihat apa-apa ya, tapi tadi bisa lihat proses naiknya seperti apa. Terus pelabuhan 300 yang ada di Waisai ternyata jauh banget dari kota. Saya pikir pelabuhannya sama dengan pelabuhan kapal-kapal cepat.
ternyata berbeda. Dan ini juga bisa jadi alternatif kalian kalau mau ketinggalan kapal sore atau siang, terus besok kalian harus flight, bisa naik kapal ini karena sampai sini biasanya subuh teman-teman. Dan kapal ini nanti akan berangkat lagi ke ke Waisai itu jam 12 siang kalau nggak salah. Dan memang menjadi andalan angkutan barang-barang dari Sorong menuju ke Waisai. Soalnya banyak truk-truk minimarket seperti Alfa, Indomaret itu naiknya kapal ini. Ini suasana pagi di Pelabuhan Rakyat, teman-teman. Oke, teman-teman, kita jalan kaki. Jalan kakinya lumayan ini untuk menuju ke sana cari ojek. Cari sarapan dulu kali ya. Let's go. Jadi di sini tuh ada 2 dermaga ya, teman-teman, di Pelabuhan Rakyat ini. Yang di sana tuh untuk kapal-kapal tol laut, terus kapal Fajar, kapal-kapal ekspres tuh di sana Pelabuhan Rakyat. Ini yang dermaga khusus buat ferry. Di sini. Nah, dulu kan ferry ini pelabuhannya jauh di Arar sana kalau nggak salah, daerah Kabupaten Sorong. Tapi sekarang sudah ada di sini jadi lebih enak ya. Jadi sampai sini tinggal jalan kaki keluar udah sampai kota Sorong. Tapi sampahnya, itu sebelah situ tuh pada ngapung semua sampah plastik. Terus tadi di depan ferry juga sampah plastiknya lumayan. Kalau airnya sih bening ya, itu bening airnya tuh, kelihatan dasarnya, cuma sampahnya aja. Oh ini teman-teman, namanya Pelabuhan Penyeberangan Klademak. Di situ yang atapnya merah itu, ada tulisannya. Berarti beda ini ya, beda pelabuhan atau sama? Yang satu Pelabuhan Rakyat juga namanya itu. Ini ada rumah-rumah penduduk yang udah di atas air. Ini rumah-rumahnya udah di atas air teman-teman, rumah panggung. Mengantuk guys, mengantuk. Tadi di kapal nggak bisa tidur sih, karena lupa ngetekin kasur. Terus tadi tuh ada yang ruang VIP gitu yang pakai AC. Cuma katanya penumpangnya sedikit nggak dibuka pak, aneh ya. Jalan-jalan keliling Sorong. Oke teman-teman, di Sorong aku tinggal di sini, kos di Andi Jaya, rumah makan Andi Jaya. Ini kamarnya seperti ini, ada kamar mandi, shower, ada WC duduk, bersih. Yang penting ada AC. Ada juga lemari di sini. Ada meja buat kerja juga. Let's go. Nasi goreng di Sorong. Ini coba tebak harganya berapa? Cuma teh manis. Let's go.